Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi genetik, gen, DNA, dan kromosom. Pengertian gen. Gen adalah substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya, atau membawa sifat yang terbentuk dari barisan bahasa DNA. Berbagai jenis DNA bergabung untuk membentuk gen. Kemudian, gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Fungsi dari gen: 1. Membawa informasi genetik dari setiap individu kepada turunannya. Jadi, informasi genetiknya itu disalurkan ke keturunan masing-masing. Contohnya adalah rambut ibu yang berwarna hitam diwariskan ke kamu. Kedua, sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Kira-kira gen itu ada di bagian mana dari tubuh kita ya? Gen itu ada pada segmen atau lokus yang terletak di kromosom. Gen itu ada yang dominan dan resesif. Gen dominan disandingkan dengan huruf besar, sedangkan yang resesif disandingkan dengan huruf yang kecil. Kumpulan gen yang terletak pada lokus yang bersesuai dengan fungsi yang sama disebut dengan alel. Alel terbagi menjadi dua bagian. Pertama, alel homozigot atau dengan AA atau AA. A yang besar ya sama AA yang kecil. Terus yang kedua, alel heterozigot atau A besar sama A kecil. Alel adalah pasangan gen. DNA adalah untaian ganda polinukleotida yang saling bergulung dengan protein histone membentuk benang-benang kromatin dalam kurung kromosom. Basa nitrogen DNA: 1. Basa purin, adenin dan guanin. 2. Basa pirimidin, timin dan sitosin. Sifat-sifat molekul DNA: 1. DNA berbagai organisme mempunyai kandungan adenin dalam kurung A yang sama dengan timin. 2. Spesies yang berlainan terletak antara kandungan A plus T atau G plus C. 3. Setiap molekul DNA disusun oleh DNA rantai polinukleotida antara kedua basa yang berpasangan terbentuk ikatan hidrogen. 4. DNA merupakan struktur yang aktif melakukan fungsi biologi. Dan RNA. Letaknya DNA, nukleus, mitokondria, dan kloroplas. Adapun RNA, nukleus, mitokondria, kloroplas, dan sitoplasma. Struktur DNA: rantai panjang untai dan gan. RNA: rantai pendek untai tinggi. Gula pentosa, ribosa. Basa nitrogen: purin, adenin, guanin, pirimidin, timin, sitosin. Pirimidin urasil, sitosin. Kadar tetap berubah-ubah. Fungsi membawa materi genetika dan mengatur sintesis. Pelaksanaan sintesis protein. Yang ketiga ada pengertian kromosom, di mana kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Kromosom kita dapat gambar kayak bentuk X, sepertinya kayak gini. Di sini terdapat benang-benangnya dan juga bagian-bagian kromosom. Ada kromatid, sentromer, dan juga kinetochore. Berdasarkan fungsinya, kromosom dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada autosom dan juga gonosom, di mana autosom disebut juga kromosom tubuh yang membawa sifat atau ciri sel-sel tubuh. Yang kedua ada gonosom. Gonosom disebut juga kromosom kelamin, di mana membawa ciri atau jenis kelamin, terdiri dari kromosom X dan Y, di mana bagian-bagian kromosom ada tiga. Yang pertama ada kromatin, yang kedua ada sentromer, dan yang ketiga ada kinetochore, di mana kromatin merupakan salah satu dari dua lengan yang merupakan hasil replikasi kromosom. Kayak gini, dua lengan seperti ini. Itu ada sentromer, di mana sentromer adalah pusat kromosom
benang spindle kayak gini atau juga di titik tengahnya. Juga ada kinetokor, di mana kinetokor sebenarnya adalah bagian dari sentromer, dia masih berhubungan. Benang spindle ini melekat pada kinetokor selama masa pembelahan. Jadi kinetokor itu berada di pada sentromer atau kiri kanannya, di dekat dengan titik tengahnya atau dekat dengan sentromer. Benang spindle merupakan bagian yang berfungsi untuk menghubungkan sentriol pada saat pembelahan sel dan untuk menarik kromosom menuju kutub yang berlawanan pada saat pembelahan sel. Sedangkan berdasarkan bentuk atau letak sentromernya atau titik tengahnya, kromosom itu terbagi lagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kromosom telosentrik, yang kedua ada kromosom metasentrik, yang ketiga ada kromosom submetasentrik, dan yang terakhir ada kromosom aprosentrik. Kita bahas yang pertama, ada kromosom telosentrik, di mana kromosom telosentrik ini hanya memiliki satu lengan dengan sentromer yang terletak di ujung. Contohnya kayak gini. Hanya satu dan titiknya ada di atas. Yang kedua, kromosom metasentrik, di mana kromosom ini hanya memiliki 2 lengan sama panjang dengan sentromer yang terletak di tengah. Sentromernya berbentuk lumpik seperti ini. Mana tuh? Kayak gini. Yang ketiga, kromosom submetasentrik, di mana memiliki kedua lengan hampir sama panjang dengan sentromer yang terletak di tengah. Contohnya kayak gini. Mana tuh? Yang terakhir ada kromosom akrosentrik, di mana kromosom ini memiliki 2 lengan yang tidak sama panjang dengan sentromer yang berada dekat di ujung bagian kromosomnya kayak gini. Ini nih. Jadi dia tidak sama, yang atas kecil ini tengah-tengah seperti ini. Ada juga cara penulisan rumus kromosom pada makhluk hidup. Kita ambil pada manusia. Pada manusia terdapat 46 kromosom. Maka pada sel tubuhnya kan terdapat 46 buah, berarti kromosomnya ada 23 pasang. Pada wanita 22 AA besar ditambah XX. Pada pria 22 AA besar ditambah XY. Pada sel kelamin 23 buah, kromosom tidak berpasangan. Pada ovum ada 22A besar ditambah X. Dan yang terakhir pada spermatozoa ada 22A ditambah X atau 22A ditambah Y. Pada kuda atau hewan terdapat 64 kromosom. Maka pada sel tubuhnya kan 64 buah, jadi kromosomnya 32 pasang. Pada kuda betina 31 AA besar ditambah XX. Sedangkan pada kuda jantan 31 AA besar ditambah XY. Sedangkan pada sel kelamin 32 buah. Sedangkan kromosomnya tidak berpasangan. Pada ovum 31A besar ditambah X, dan pada spermatozoa 31A besar ditambah X atau 31A ditambah Y. Dari kelompok saya tentang penjelasan dari materi genetik berupa gen, DNA, dan kromosom. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.